Percayalah ada jalan keluar. Yakinlah saudara, pasti ada jalan keluar. Aku butuh lagi Oke, bantuan dikit ya. Bantuan untuk meringankan beban. Ya, Sun, Pak. ngomong metanoia. Metanoia menatoya. Selalu berbuat baik bagi masyarakat. Oke. Ya. Sun ya. Yo. Iya. Golek kayu, Pak. Iya, golek iku apa? Barang rosokan. Iya, rosokan. Oh, sari itu piro? Iya, ya rungkut. Sari itu piro? Kadang cukup mangan, Pak. Wingi ku cukup mangan wingi. Oh, Kadang. iya. Wingi kayak mangan wis kurang kadang. Yang bergaya apa saiki, Pak? Oke. Ah, Iya, terima kasih, Pak. madep sono. Ngomong. Iya. Ikuti aku. Metanoia. Iya. Ikutin saya ngomong metanoia. Tanya Selalu berbuat baik baik kepada kepada masyarakat. Amin. Amin. Oke ya. Yuk. Ya, terima Yuk. kasih. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Julius HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya kelanjutan dari misi penginjilan dari pendeta mantan maling motor yang sekarang sedang berada di Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Surabaya. 3 hari yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa pendeta Rizli Lubis sudah nyebrang ke Pulau Madura. Dia foto dan membuat video di depan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan yang merupakan kabupaten pertama sekali yang kita jumpai kalau kita melewati jembatan Suramadu. Bisa dibilang Kabupaten Bangkalan ini adalah pintu gerbangnya Pulau Madura. Jadi Pulau Madura itu ada beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Bangkalan ini. Kita menduga bahwa Rizli Lubis akan melakukan penginjilan di wilayah Bangkalan ini, ya. Kita menduga bahwa dia akan mencoba memurtadkan saudara-saudara kita yang ada di Madura. Di mana kita ketahui Madura ini sangat identik dengan yang namanya Islam ya. Dan ternyata Rizli Lubis hanya numpang foto-foto, hanya numpang video di wilayah Madura. Tujuan aslinya adalah menghadiri pernikahan dari saudaranya yang ada di wilayah Jawa Timur. Ya, jadi dia datang ke sana rupanya untuk menghadiri pernikahan saudara. Tapi yang namanya pendeta Rizli Lubis tidak mungkin ya, kalau sudah jauh-jauh ke Jawa Timur, tidak sekalian membuat konten, terutama konten-konten yang mengajak orang-orang pindah keyakinan. Karena kalau nggak buat konten, nanti nggak ada yang mau mendukung misi penginjilannya. Nggak ada yang mau transfer uang kepada pendeta Rizli Lubis. Karena salah satu ya kelebihan pendeta Rizli Lubis ini adalah dia turun ke jalan untuk mengajak orang-orang menjadi Kristen,
terutama orang-orang dari agama Islam. Ya, itu adalah salah satu kelebihan dari Rizuli Lubis kalau dibandingkan dengan polemikus-polemikus lainnya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana ya, selama di Surabaya, Rizuli Lubis ini mengajak orang-orang dari agama Islam untuk pindah menjadi kekristenan. Ya, jadi mengajak orang-orang Islam untuk murtad, bahkan Rizuli Lubis memberikan uang ya untuk masyarakat, untuk umat Muslim supaya mereka mau didoakan dengan cara Kristen. Karena kalau cuman kasih doa doang, apalagi yang didoakan ini Muslim, terus didoakan secara Kristen, tentu saja orang akan menolak. Tentu saja orang susah untuk menerimanya. Tetapi karena ada iming-iming amplopnya, orang jadi mau. Karena ada iming-iming uang tersebut. Walaupun kita nggak tahu ya, isinya ini berapa gitu. Karena dia ngasih dalam bentuk amplop. Entah isinya goceng 10.000, 50.000, atau 100.000, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, tapi yang pasti Rizuli Lubis membagikan amplop supaya mereka istilahnya dengan senang hati mau untuk didoakan, ya seperti itu. Oke, di sini saya akan tampilkan videonya. Ya, saya kasih lihat dulu teman-teman apa yang dilakukan oleh Rizuli Lubis selama di kota Surabaya. Dalam nama Yesus, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sembuh, sembuh, in Jesus name. Sembuh, sembuh. Di mana-mana mujizat terjadi. Di mana-mana mujizat terjadi. Terjadi juga di sini di dalam nama Yesus. Sembuh, mengalir, mengalir, aliran kesembuhan, mengalir, sembuh. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mengalir. Pak, angkat tangan Pak, sembuh Pak. Lurusin Pak, lurusin. Gini Pak, tinggi Pak. Nah, sekarang Bapak turun Pak, turun Pak. Yuk lari. Lari Pak. Nggak bisa lari. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ayo ke sana Pak. Ini begini. Saya. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ya. In Jesus name. Iya. Sembuh. 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 Dalam nama Yesus sembuh. 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 Saya percaya. Percaya. Saya sudah sembuh. Ya sembuh ya. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Ya, Saya sudah sembuh. ya sembuh. Saya percaya. Percaya. Saya yakin Jangan ada mujizat Ada mujizat. dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Amin. 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 Ya, jalan, jalan. Jalan. Terus cepat jalannya. Sekarang setelah didoain apa perubahannya? Iya. Ringan. Iya. Perubahannya coba dulu ya. Yo, yang mau ngene yang mau ngene terserah ya. Yang mau ngene yang mau ngene. Karena Tuhan itu nggak lihat luar, lihat hati. Hati kita ini bersih atau enggak? Hati kita ini suka benci orang, iri orang, dengki atau enggak, ya kan? Jadi dia nggak lihat ini fisik ini, ya. Jadi makanya yang mau gini, pusatkan hati ke Tuhan aja, ya. Saya bersyukur Tuhan sudah berjumpa dengan saudara-saudara kami di sini, karena mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, karena semua adalah ciptaan Tuhan, mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda satu sama lain di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah pejabat, tidak ada istilah orang kaya, tidak ada istilah orang miskin. Di hadapan Tuhan semua sama. Asal semua mengasihi Tuhan, maka semua pasti dikasihi Tuhan. Asal semua percaya Tuhan, pasti mereka menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya. Amin. 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 Sing wis percaya Yesus. Kayaknya udah percaya Yesus. Punya kesaksian.
Kesaksian. Kok bisa percaya Yesus piye? Ya, Punya kesaksian nggak maksudnya? maksudnya kesaksian gimana? Bapak kan udah percaya Yesus tadi. Ya, Nah, ada peristiwa-peristiwa ajaib yang Bapak alami. nggak punya. Oh, tapi harus percaya Yesus. Saya Iya. tidak paham. Ya, iya, oke ya. Tuhan berkati ya. Saya pikir Bapak kalau punya cerita, piye pengalaman dengan Tuhan kan? Ya, ya, Terima kasih. Ya. ya, ya, ya. Kita sini, foto dulu, rame-rame, sini. Hei, atuh. Nah. Sini rame-rame. Foto. Ya. Nah. Ini, buat gini. Nah. Jadi rezeki itu harus disyukurin. Nah, oke. Oke, yuk. Suwun yo. Yo. Oh ya, oke. Sini. Ini. Ini ya. Ya, ikuti omongan saya ya. Metanoia. Kuat. Metanoia. Selalu berbuat baik kepada masyarakat. Amin. Oke ya. Ya. Anwar Daryanto. Oke Pak Markus ya. Ya. Kami bersyukur Tuhan Ya, ketemu Tuhan, Pak Pak Markus. Ya. Berikan kepada terus iman yang teguh. Ya. Tidak goyah, Amin. tetap ikut Yesus. Amin. Dalam situasi apapun dia tidak ngeluh. Ya, Dia amin. bersyukur Ya, ada amin. Yesus yang menjaga, yang memelihara Amin. hidupnya. Ya, Tuhan amin. Yesus Amin. berkati hidupnya. Amin. Berkati hidupnya di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Ibu, sini. Ya, jaluk ya. Biar didoai sehat-sehat tuh, kakinya kurang sehat tuh. Ya. Kuat mancal beca. Iya, Tuhan Yesus sembuhkan dari penyakit-penyakit apapun yang mengganggu tubuhnya. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan kesehatan. Amin. Amin. Ya. Iya. Jadi ini ada apa untuk meringankan beban Bapak ya. Nambah-nambah ya. Sering mendoakan orang Bapak. Oh iya, luar biasa dia. Luar biasa. Usianya Nih. sudah segitu saya tahu. Iya, luar Sering biasa. mendoakan orang, Iya. bos ini, ayah ini. Iya, luar biasa. Oke, Tuhan berkati ya. Iya, iya. Iya, Tuhan berkati ya. Doa loh kemana-mana ya. Iya, doain orang. Iya. Di jalan. Iya, semua doain orang ya. Oke, ya. Bisa membalas amal ibadah Bapak. Amin Pak ya. Ini untuk meringankan beban Bapak ya. Makasih Mas. Ya. Untuk meringankan beban. Tapi ojo tuku rokok. Rokok sakitin badan. Hancur, rusak. Ya. Ya. Hah? Oh, saya. Iya. Lubis. Oh Lubis. Ya. Gereja mana ini? Hah? Gereja mana? Saya. Ya. Saya gereja Tuhan Ai. Oh. Jangan Jadi Bapak pandang. ini bagian ini ya. Dapat perintah dari Tuhan untuk Dapat perintah dari Tuhan. Ya, Ya. betul. Ya. Saya dapat Dapat apa tadi? Bapak berarti dapat perintah dari Tuhan. Ya, untuk mengamalkan Ya. doa-doa betul. yang diijabahi gitu ya. Ya. Semoga Rasul yang di akhirat, yang di Ya. surga memberkati. Ya, oke. Tuhan berkati ya. 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 Punya istri. Sudah mati Oh, anak 3. Anak 3. Oh, luar biasa. Pak, banyak doa sama Tuhan supaya sehat, Iya. supaya rezeki melimpah ya. Kita doa ya dulu ya. Pak, apa namanya? Aan. Ya, saya bersyukur Tuhan Amin. berkati hidup Pak Aan, berikan kesehatan, berkahi, berikan kekuatan,
Amin. berlimpah-limpah hidupnya, Amin. dan jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan. Amin, Terima kasih ya Tuhan, Allah, in ya Rabbal Jesus name. Alamin. Amin. Amin. Pak, ini saya membantu ini Bapak ya, Ya. meringankan beban Bapak ya. Nah, Bapak sini katakan metanoia, metanoia, Metanoia. selalu berbuat baik berbuat baik. kepada masyarakat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, Pak. Sakit penyakit, jauhkan dari gangguan-gangguan roh jahat, biar hidupnya terus diberkahi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Amin. Pak, ini saya ada apa dikit ya untuk meringankan beban Bapak ya. Alhamdulillah. Atur nuhun Bapak, jadi tampi ku aku. Coba Bapak bilang ini. Metanoia, metanoia. Iya. Bapak bilang itu bisa. Metanoia, metanoia. Metanoia Selalu selalu berbuat baik berbuat baik kepada masyarakat. kepada masyarakat. Amin. Amin. Ya, Pak ya. Ya, Makasih. Ya, makasih Pak. Kenapa Pak? Sakit? Bapak sakit? Sakit? Mau didoain ya? Supaya sembuh ya? Pak apa namanya? Bapak namanya siapa? Akum. Ah, sini Bapak sini. Jadi udah berapa lama Bapak di sini? Hah? Udah lama. Tinggalnya di mana? Oh. Bapak, ya besok di sini lagi ya. Saya nggak bawa pakaian kebetulan nih. Mau pakaian ya? Hah? Bapak mau pakaian nggak? Hah? Enggak. Nggak mau pakaian? Oh, maunya apa? Duit? Duit mau nggak duit? Enggak mau Pak. Duit? Iya. Mau ya? Oh iya, oke. Kita doa dulu ya. Aku bersyukur Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas Bapak ini. Sembuhkan dia. Di dalam nama Yesus, sembuh dia. Sehat dia. Orang lain bilang dia mungkin gila, stres apapun, tapi di dalam Yesus dia sehat. Dengan bilur-bilurnya sudah sembuh. Terbukti Tuhan, kami ajak bicara, dia nggak marah. Kami ajak bicara. Nih Pak. Oh iya, makasih Ah. Pak ya. Bapak, katakan di sono tuh, di grup kita, metanoia. Iya. Ikut Pak, ikutin omongan saya. Iya. Metanoia, gini Bapak gini. Metanoia ya. Metanoia Selalu selalu berbuat baik berbuat baik kepada masyarakat. kepada masyarakat. Amin. Amin. Oke ya. Iya, makasih. Ya, oke. Iya. Ya. Udah, anak udah 12 semua. Anak-anak udah saya beri 1 lembar tok S1 semua tapi udah pergi semua. Tapi Jadi sehari dapat 50.000. iya, alhamdulillah ada rezeki bagus ya. Berdoa urapanmu bekerja, damai sejahtera, sukacita, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan berkat, supaya tidak kekurangan. Anak-anaknya dijagai. In Jesus name. Amin. Amin. Apa yang Bapak rasain waktu didoain? Enak ya rasanya. Enak ya? Nah, beda ya. Beda ya? Iya semuanya. Beda ya. Beda ya? Nah, nanti kalau didoain Islam ya sama aja. Kayak kira-kira gitu. Oke Pak ya, saya mau berbagi meringankan beban Bapak ya. Nah ini ada dikit. Ini ada berkat maksud saya. Nah jadi Bapak ngomong di sono di grup kita, Ya. bilang metanoia Metanoia selalu selalu berbuat baik berbuat baik kepada masyarakat. pada masyarakat. Amin. Amin. Oke Pak ya. Amin. Oke, Pak ya. Iya. Sehingga tidak kekurangan. Ada aja jalan Tuhan untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya. Amin. Amin. Bu, saya ada ini ya. Ada berkat. Amin Nih. Pak, dikasih rezeki. Iya. Amin ya Ya, Rabbal Alamin. Ibu. Semoga Tuhan Iya. memberi berkat. Ya. Iya. Ibu bilang sono. Iya. Ya. Ini ngomong ikutin saya. Iya. Tangannya gini. Oke. Ini Ya gitu. Metanoia. metanoia. Selalu Selalu berbuat baik. berbuat baik. Hati Ibu Sri ini, kuasamu bekerja,
Jangan kekurangan, jangan kelaparan. Amin, amin, Tuhan ya buka Rabbal jalan, banyak orang yang tolong dia. Amin, amin. Banyak orang Tuhan tolong dia. Tuhan Maha Kuasa bisa Amin. tolong. Terima kasih Tuhan. Amin, In amin. Jesus name. Amin. Amen. Amin. Ya. Ibu ngomong di sana. Ngomong sana untuk Bapak ya, untuk meringankan beban Bapak ya. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih Mas ya. Bapak bilang sono. Oh, iya. Ini Pak ya, untuk Bapak meringankan beban Bapak supaya hari ini Bapak tidak terlalu capek ya. Ah, ya, Terima kasih. Bapak bilang ke sono. Ya, doa ya. Saya bersyukur Tuhan ketemu Bapak kekasih ini, kuasamu bekerja atasnya, beri sehat, beri kekuatan, berikan kemenangan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih di dalam nama in Jesus name. Saya berdoa, amin, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, makasih. Ya, Pak. Alhamdulillah, benar-benar Pak. Bapak yang berkah. Bapak ini kita kasih Bapak untuk meringankan beban ya. Iya, makasih Terima sekali kasih. Bapak ya. Ya. Makasih Pak. Bapak bilang gini Pak. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Risuli Lubis. Dia mendoakan orang agar orang-orang ini mau mau didoakan dan mau menerima yang namanya Yesus ya. Cuman yang lucu adalah tulisannya salah ini. Saya nggak tahu ini yang bagian editornya bagaimana nih. Kok bisa sampai salah tulis ya? Karena kalau salah tulis nanti donasinya jadi salah gitu. Ya, maksudnya yang mana teman-teman bisa lihat di video tadi. Ya, mungkin saya tunjukin lagi. Kan dia tulis gini. Bagi yang mau mendukung Oen Ginjil. Nah, ya, Oen Ginjilna bisa lewat rekening BCA ini. Untung bukan nomor rekening yang salah ya, cuman tulisan Oen Ginjilna. Ya, apa nih Oen Ginjilna? Saya juga bingung ya. Penginjilan kok jadi tulisannya seperti ini. Oke, jadi Risuli Lubis seperti biasa dia tampilkan itu tujuannya apa? Ya, supaya para penontonnya jangan lupa diisi kembali saldonya. Dia udah keluarkan uang. Dia sudah berkorban. Dia sudah duluan mengeluarkan uang dari kantongnya. Jadi mohon ya, para penonton-penontonnya ini tolong transfer kembali ke Risuli Lubis. Tolong dukung penginjilan yang dilakukan oleh Risuli Lubis. Dia udah keluar banyak uang nih untuk orang-orang Muslim yang ada di kota Surabaya agar mau menerima Yesus. Nah, jadi tolong dibantu ya. Dan di sini saya cukup salut ya melihat Risuli Lubis yang istilahnya buat konten agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan dia kumpulin gitu, terus didoakan sekaligus, ini dia buat satu-satu. Jadi setiap orang yang secara ekonomi kurang mampu dia jumpai, dia kasih dalam bentuk amplop ya, yang di dalamnya kita nggak tahu 5.000, 10.000, 20 atau 100.000 atau berapa, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu karena nggak kita lihat juga isinya ya, tapi di sini dia membuat konten seperti ini ya. Jadi Risuli Lubis ini dari dulu caranya selalu seperti ini ya, ngasih amplop terus mengajak orang untuk berdoa secara Kristen ya, biar kelihatan wah gitu kan, biar kelihatan buat para pendukungnya dia sudah bekerja, dia benar-benar sudah ke sana untuk misi penginjilan. Nah, jadi inilah yang perlu ditekankan oleh Pendeta Risuli Lubis. Dan ya kita salut gitu melihat kegigihan dia yang turun ke jalan ya, dibandingkan dengan pendeta-pendeta lain yang ongkang-ongkang kaki. Menurut Pendeta Risuli Lubis kan kalau yang lain ini kerjanya ongkang-ongkang kaki. Dialah yang turun ke masyarakat. Ya, itu satu hal yang positif dan benar gitu. Ya, yang dia lakukan harus kita apresiasi. Cuman ada satu yang menurut saya ini agak lawak. Apa itu? Jadi salah satu orang yang dia doakan ini, yang dia katakan 99% yang dilayani oleh dirinya itu adalah Islam. Ya, mungkin teman-teman lihat dulu. Padahal kita sudah menangkap bahasa bahwa ternyata Risuli Lubis menipu. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Judul yang dibuat oleh Risuli Lubis, pelayanan kasih. 99% yang dilayani Pendeta Risuli Lubis orang Islam. Dia mengatakan kalau yang dia layani ini 99% Islam. Ya, jadi coba kita hitung dulu. Ya, yang dia kasih ini ada nggak sampai 100 orang? Nggak nyampe ya. Nggak nyampe 100 orang.
kita bilang lah yang dia kasih ini ada misalnya 10 orang. 10 orang. Kalau ada satu yang Kristen artinya sudah 10% yang Kristen, 90% Islam. Artinya sudah di bawah 99. Faktanya, kalau kita lihat, ya yang pakai hijab ya mungkin lah ya. Kalau yang ibu pakai hijab itu mungkin adalah Islam. Ya. Tapi kalau yang laki-laki ini kan kita nggak tahu nih, Islam atau Kristen. Walaupun memang 97% orang di Jawa Timur itu Islam. 97% ya, Islam di Jawa Timur. Tapi kan kita nggak tahu, dia ini Kristen atau Islam. Tetapi satu orang dari video itu sudah dipastikan adalah Kristen ya. Satu orang sudah dipastikan adalah Kristen dan kita sudah menangkap basahnya kemarin. Oke, mungkin saya putarkan aja videonya lagi. Ya, saat kita menangkap basah, salah satu orang yang dikasih duit itu adalah Kristen, bukan Islam. Nah, jadi di sini ini video terbarunya. Bapak Islam ini lebih memilih Yesus daripada seisi dunia. Ini kesaksian yang mengharukan. Nah, dia bikin judul bombastis ya. Bapak Islam ini lebih pilih Yesus daripada seisi dunia. Ya, jadi ini agak membingungkan gitu kan. Kalau yang cermat gitu, yang perhatikan gitu, gimana ceritanya ada bapak agamanya Islam, tapi dia pilih Yesus, gitu kan? Ya, dia pilih Yesus daripada seisi dunia gitu. Ya sebenarnya nggak salah juga gitu. Kenapa? Karena umat Muslim ini, ya itu harus mengimani yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau memilih apa dulu gini? Ya, kami pengikut Isa gitu. Kami mengikuti Isa, tapi kami nggak menyembah Isa gitu. Ya, kami nggak pernah menuhankan Isa. Ya, tapi kita tahulah maksud judulnya ini supaya kelihatan dia berhasil membuat orang yang ada di sana yang Islam untuk bisa memilih dan meyakini Yesus. Akan maksud judulnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah yang mau mendukung bisa lewat rekening BCA yang ini, BRI yang ini ya. Nah, jadi itu yang paling penting. Ya, bahkan dia ada BNI Mandiri lagi, ada 4 rekeningnya, luar biasa. BCA, BRI, BNI Mandiri, mau apa aja lengkap. Ya, kalian mau pakai bank apa aja lengkap. Cuman yang membuat saya terkejut adalah ternyata ya videonya ini bohong kawan-kawan. Nah, ini yang kurang ajar. Jadi di sini kita menangkap basah video tersebut bohong. Loh, di mana bohongnya? Jadi teman-teman bisa lihat di video ini dia menulis bapak ini Islam, ya bapak Islam gitu. Artinya bapak ini Islam gitu, karena nggak ada bapak yang lain. Kalian bisa lihat di videonya. Ya, nah, dari awal ya, nah, dari awal bapak ini sama ibu ini. Ya, jelas ya, bapak ini sama ibu ini yang pakai baju ini. Nah, bajunya ini ya. Nah, kalian bisa lihat, nggak ada. Saya sudah cek ini di video 22 menit ini. Kalian bisa lihat, nggak ada yang lain gitu. Cuman ada bapak ini dan ibu ini kan. Nah, ya, kalian bisa lihat, nggak ada bapak yang lain. Jadi cuman ada satu bapak. Satu bapak ya, kawan-kawan bisa cek, saya perlihatkan. Ya. Jadi hanya bapak inilah yang ada di dalam video ini, full dari awal video sampai akhir video. Ya, ini sampai akhir video. Oke? Clear ya? Terutama teman-teman Kristen nih yang menonton. Artinya bapak Islam ini yang ini, betul tidak? Yang dimaksud oleh si Risuli Lubis ya. Yang dia maksud adalah bapak yang satu ini. Ini yang keren nih. Kalian bisa lihat. Endingnya apa? Endingnya adalah penyerahan sejumlah duit. Nah, kalian lihat nih, mantap. Ya, kasih duit. Kasih amplop. Oh, ini suaranya nggak ada ya. Sorry. Lupa kita kasih suara. Biar mantap harus ada suara dulu. Share audio, oke. Nah, lihat ya. Jadi mereka dua dapat duit. Bisa. Ya. Sini, ayah ini. Ya, luar biasa. Aduh. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Doa loh kemana-mana ya. Iya, doain orang. Ya. Di jalan. Iya, suka doain orang. Ya, oke ya.
Ya lumayan ya. Jadi bikin konten gini, cuman ngasih 2 amplop dapat 1 video. Ya, dapat 1 video, semua videonya ya nggak balik modal. Karena yang nonton cuman segini. Ya, ini mungkin nggak balik modal. Tergantung sih, tergantung amplopnya berapa. Kalau amplopnya 10.000 balik modal. Ya. Tapi kalau video 22 menit ya, ini kan 22 menit. Paling nanti pendapatan dia kalau segini yang nonton 40.000. Ya, dirupiahkan tuh kurang lebih 40.000, 30.000 gitu, 30 sampai 40.000. Mau bilang nggak balik modal, ya tergantung amplopnya. Tapi ini kan 2 orang yang dia kasih. Ya, 2 orang yang dia kasih ya. Kalau dikasih 20-20 ya 40 juga. Kalau dikasih 50-50 ya 100. Ya. Jadi yang dia harapkan ya ini, yang mau mendukung lewat rekening dia ya. Tapi Risuli Lubis biasanya banyak nih donatur-donatur yang sayang sama dia. Cuman di sini yang harus teman-teman cermati, kita dengarkan ini ya. Bukan, maksudnya kalau mati kita ini wes mati. Meninggal. Iya. Rohnya nang di, rohnya di atas. Oh iya, di atas langit. Iya. Yakin masuk surga ora? Oh iya, bisa Pak. Masuk surga. Asrani ya Bapak. Ini Asrani juga ini. Hah? Jangan meremehkan ya. Oh iya. Asrani ya. Iya. Dulu kerja bangkrut. Bosnya itu orang Asrani. DKI, gereja Kristen itu. Iya. Saya acaranya orang Kristen, Iya. Mawar Saron. Iya, jadi Tuhan memberkati. harus ikut Yesus Iya. sungguh. Jadi Iya, kita nggak mungkin dengan amal kita Iya. bisa selamat. iya, Yesus lah. iya. Yesus yang datang Iya. ya untuk menebus kita. Itu orang kaya, bukan kaya di dunia, dia di surga. Nah, itu harta untuk apa? Nol. Kalau punya mobil nggak mengenal Tuhan, kosong. Yang penting tidak. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu di Amsal. Iya. Ya. Ya dulu bahkan mari muda ngedram Om. Oh. Iya, rohani. Orang-orang Kristen tuh Bang. Iya. Iya. Tiap minggu. Oh, usah pakai ngono nggak eneng. Nggak ada corona, nggak ada. Kan sama itu. Lucu Om. Enggak pakai masker. Iya, kan kalau orang tuh belantar apa tuh. Kalau Jadi, pengalaman Bapak dengan Yesus, Pi. Pengalaman Bapak. nama dengan- saya mau mengiringi terus Ya, masih Yesus. sampai putih tuamu. Bukan eneng kesaksian nggak? Ada kesaksian. Ada. Bagaimana coba? Dulu saya Oke ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi Bapak ini bukan Islam. Bapak ini Nasrani, sudah disampaikan dari awal ya. Disampaikan sama ibu ini. Ya. Disampaikan bahwa Bapak ini Nasrani. Jangan sepele, Bapak ini Nasrani. Dengar ini. Yakin masuk surga ora? oh iya, bisa Pak. Masuk surga. Asrani ya Bapak. Ada. Ini Asrani juga ini. Loh. Hah? Jangan meremehkan ya. Oh iya. Asrani ya. Iya. Dulu kerja bangkrut. Bosnya itu orang Asrani. Oh. DKI, gereja Kristen itu. Iya. Saya acaranya orang Kristen, Iya. Mawar Saron. Iya, jadi Tuhan memberkati. Ya, dengar ya teman-teman. Jadi dia asli Kristen dia nih. Terus bosnya dulu juga Kristen, dia dulu lumayan, ya dulu dia ikut bosnya, tapi udah bangkrut bosnya. Jadi sekarang dia harus mulung sampah ya, karena udah bangkrut, sekarang dia mulung sampah, udah nggak kerja lagi, dan dia Kristen teman-teman. Ya, dia bahkan tahu lagu yang ada di Amsal, dia bisa jelasin tentang Alkitab, ya. Artinya Bapak ini Kristen gitu. Karena kalau orang Islam awam, ya orang Islam awam, kalian tanya Amsal bingung dia. Silakan kalian cek. Ada umat muslim awam nanya Amsal nggak tahu. Tapi kalau kalian nanya sama yang nonton debat tahu ya. Kalau penonton-penonton yang nonton debat ini ya tahu Amsal gitu kan. Apalagi kalau ayat-ayat yang agak gini-gini ya. Ya kalau kita bicara Amsal. Jadi di sini ya, Risuli Lubis kepergok menipu. Ya, untuk kesekian kalinya kepergok menipu ya. Bapak Kristen ditulisnya Bapak ini Islam. Tujuannya apa? Tujuannya clickbait. Tujuannya ya untuk menipu penonton-penonton yang ya agak-agak goblok gitu, karena ada beberapa penonton itu kan wah luar biasa Risuli Lubis berhasil gitu kan, Bapak Islam ini berhasil, dia bikin memilih Yesus daripada seisi dunia gitu kan, udah kita dukung rekeningnya ini, transfer kepada Risuli Lubis. Nah itulah yang diincar oleh Risuli Lubis ini gitu.
dia mengecoh, kalau kita bilang ya, mengecoh orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang agak-agak on gitu. Nah, jadi sekali lagi kita berhasil memergoki Risuli Lubis yang menipu ya. Jadi Bapak Kristen disulap dia jadi Islam. Udah jelas-jelas Bapak ini Nasrani, tapi dibuat jadi Islam pula judulnya. Luar biasa sekali. Dan ya hanya itulah kemampuan dari mereka yang selalu mencoba mengelabui para pendengar, para penonton. Ya, jadi jelas ya teman-teman, bahwa statement dia nih kembali menipu dengan mengatakan 99% yang dilayani adalah Islam. Padahal udah jelas-jelas nggak semua Islam. Ya, nggak semua Islam, ada 10% mungkin yang Kristen, bahkan mungkin lebih. Ada beberapa kita lihat gaya-gayanya ini malah Kristen gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, tujuan dia buat ini kan supaya donatur-donaturnya tergerak, supaya orang-orang yang ngasih duit ke dia itu kan melihat, wah dia sudah berusaha nih demi agama Kristen, harus kita dukung, harus kita bantu gitu. Ya nggak apa-apa lah, namanya dia lagi cari makan, ya kita dukung saja. Jadi buat teman-teman Kristen, daripada Anda kasih buat orang-orang yang jelas-jelas menipu, contohnya untuk anak yatim, tapi rupanya untuk dia nikmati sendiri. Untuk anak yatim supaya bisa dibaptis, rupanya kolamnya untuk anaknya berenang. Nah, mending untuk Risuli Lubis. Setengahnya untuk dia makan, setengahnya dia pakai untuk dibagi-bagikan. Minimal adalah yang dia bagikan. Ya. Dan saya mau sedikit pengumuman juga. Ya, ada sedikit pengumuman. Jadi, saya ada rencana untuk keluar dari Jakarta. Ya, jadi ada rencana saya untuk pindah dari Jakarta karena saya lihat di Jakarta ini kurang mendukung, ya kurang mendukung untuk apa yang saya lakukan. Ada beberapa pertimbangan karena selama setengah tahun di Jakarta ini saya lihat perkembangannya juga kurang, ya untuk saya, bukan untuk kotanya, untuk saya gitu kan. Selama setengah tahun ini juga ya saya masih cari-cari apa yang bisa dikerjakan, ternyata juga belum ada. Dan saya juga terhimpit oleh waktu tentunya, ya karena kan kita berlomba-lomba dengan waktu, nggak mungkin selamanya jadi pengangguran, ya kecuali kita polemikus. Kalau polemikus, dia tinggal koar-koar di YouTube, ya tinggal tembakin donaturnya, tinggal minta sama donaturnya, udah hidup dia, ya. Apalagi kalau ditambah dengan menghujat Islam, ya tinggal hujat Islam udah hidup dia. Kalau kita nggak bisa, jadi mau nggak mau saya harus ambil keputusan ini. Ya, jadi saya ada rencana pindah, dan sebelum saya keluar dari Jakarta, saya berpikir saya mau kunjungi Ko Agus. Ya, saya akan kunjungi Ko Agus yang mungkin ya bisa dibilang ya ini terakhir kita kunjungi dia. Entah kapan lagi saya bisa kunjungi dia gitu kan. Jadi insya Allah minggu depan ya. Insya Allah minggu depan saya akan berkunjung lagi ke tempat Ko Agus ya sebelum saya nantinya pindah. Ya, karena kita nggak tahu kapan lagi kita bisa bertemu ya. Kalau masih ada kesempatan ya mungkin ketemu, tapi dalam waktu dekat kan mungkin enggak. Ya, dalam waktu dekat mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Jadi saya pikir ya udahlah saya kunjungi Ko Agus. Ya, sekali lagi sebelum saya pindah, nanti sudah susah. Ya, karena saya akan jauh dan nggak mungkin sering-sering ke Bandung. Ya, jadi saya kunjungi untuk terakhir, dan rencananya minggu depan bagi teman-teman yang tergerak untuk ikut ya meringankan beban Ko Agus, dapat disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Jadi saya pisahkan dua, ya saya pisahkan dua. Yang pertama itu untuk Ko Agus, yang kedua bagi teman-teman yang ingin membantu untuk ongkos jalan. Ya, jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu biaya perjalanan, itu nomor rekeningnya yang satu lagi, biar jangan salah. Karena kita nggak mungkin ambil dari yang Ko Agus. Kalau polemikus seperti itu. Dana bantuan ini, tapi uang untuk dia transportasi, uang dia makan, uang semua dia main asal ngecas, kita nggak bisa. Ya, kita nggak mungkin buat seperti itu. Jadi kalau ada yang ngasih syukur, nggak ada yang ngasih pun, ya wes, saya tetap akan pergi ya. Saya tetap akan pergi ke Bandung untuk kunjungi Ko Agus sebagai support lah, ya, sebagai support saya sebelum saya pindah dari Jakarta. Jadi itu yang akan saya lakukan minggu depan. Bagi yang tergerak silakan ya bantu
Ko Agus melalui nomor rekening yang ada di bawah. Nanti kita sebelum berangkat kita akan buka ya. Kita akan open cam, kasih lihat mutasinya mulai hari ini, bahkan kalau perlu dari kemarin kita kasih lihat ya di rekening itu ada berapa. Jadi saya nggak akan kasih nampak info rekening info saldo doang gitu. Kalau polemikus kerjanya kasih info saldo doang gitu kan. Padahal kemarin udah dia transfer duluan gitu. Udah dia ambil ke rekening dia. Enggak, kita akan kasih lihat mutasinya, berapa yang terkumpul, ya itulah yang akan kita salurkan kepada Ko Agus. Insya Allah minggu depan kita pergi ke sana ya. Jadi itu sih pengumuman tambahan yang mau saya sampaikan. Dan ya kondisilah yang membuat mau nggak mau saya ambil keputusan untuk keluar dari Jakarta. Bagi teman-teman yang mau bertemu, ya istilahnya mau ya silaturahmi lah sebelum saya keluar dari Jakarta, mungkin dapat menghubungi Bang Handi saja. Biasanya nanti kita dari Bang Handi saja ketemunya, ya atau dari Bang Aang bisa juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya umumkan. Makasih buat teman-teman semua yang udah support channel ini dan selalu mendukung apa yang saya lakukan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.